Oke, woi. Akhirnya setelah lama bikin dan nunggu gak jelas, skrip dari film Deadpool 3 udah selesai. Dan ya, karena saya udah sering bacotin di video-video sebelumnya, jadi sama kayak di thumbnail video ini, saya itu akan bikin alur cerita dari film Deadpool X Wolverine atau Deadpool 3 ya. Jadi ya nggak usah lama-lama, langsung aja lah ke alur filmnya. Film dimulai dengan nunjukin Deadpool atau Wade Wilson susah yang lagi ada di universe utama Marvel atau di bumi 616. Kalau ada yang tanya gimana cara Deadpool bisa sampai ke situ, dan ya Deadpool sama Marvel itu kan beda universe, jawabannya singkat, ya tontonlah film Deadpool 2 jadi tahulah pasti. Oke, lanjut. Di sini White itu lagi nemuin Happy. Dia itu pengen ngelamar jadi anggota The Avenger. Soalnya dia itu habis putus sama pacarnya. Sekarang dia ngerasa kalau hidupnya itu ya udah nggak guna lagi gitu. Dia itu pengen berubah jadi orang yang berguna. Di sini Happy yang ngeliat kalau Wade itu suka sembrono dan nggak bisa diatur, itu nolak dan ngomong kalau Wade itu belum pantas jadi anggota The Avengers. Habis ditolak, Wade itu langsung balik lagi ke universe-nya sendiri, yaitu bumi 1005. Habis itu time skip ke 6 tahun setelahnya ya. Sekarang Wade itu lagi belajar buat jadi manusia normal. Sekarang dia itu kerja jadi sales mobil sama sahabat terbaiknya, yaitu Peter. Di sini Peter itu selalu ngasih motivasi lah buat Wade supaya dia itu ya mau jadi Deadpool lagi. Tapi hal itu selalu ditolak sama Wade dengan alasan dia itu udah pensiun. Malamnya waktu lagi OTW balik ke rumahnya, Wade itu ngerasa kalau dia itu lagi diawasin gitu. Waktu sampai ke rumahnya, ternyata sahabat-sahabat Wade itu udah nyiapin kejutan buat Wade di sini. Vanessa juga ikut datang ke sini. Soalnya walaupun udah putus, Vanessa itu tetap nganggep kalau Wade itu sahabat terbaiknya gitu. Waktu lagi seneng-seneng, tiba-tiba ada orang yang ngetuk pintu rumahnya. Waktu diperiksa, ternyata yang datang itu pasukan TVA atau gampangnya itu penjaga timeline universe lah. Habis itu mereka langsung nangkep Wade dan ngebawa dia ke markas utama mereka. Waktu udah sadar, ternyata di depan Wade itu ada petugas TVA. Namanya itu Paradox. Di sini Wade itu ngerasa bingung kenapa dia itu ditangkap. Paradox ngejelasin kalau Wade itu spesial. Wade dipilih buat jadi penjaga Secret Timeline, yaitu universe utama Marvel bumi 616. Ngedenger itu Wade itu langsung setuju dan nerima tugas itu. Abis itu Wade itu langsung dipakein kostumnya lagi gitu. Abis itu Wade tanya kapan dia bisa balik dan ngasih tahu kabar ini ke teman-temannya. Paradox ngejawab kalau Wade itu nggak bisa balik lagi ke universe-nya lagi. Soalnya universe dia itu bakal hancur sebentar lagi. Alasannya cukup simpel. Universe Wade itu udah kehilangan sosok paling penting di sana. Mendengar itu, Wade itu langsung tanya siapa sosok yang dimaksud sama Paradox. Paradox ngejawab kalau sosok itu adalah Logan atau sang Wolverine yang tewas buat ngelindungin putri angkatnya, yaitu Laura. Paradox ngomong kalau sosok penting di sebuah universe itu mati, maka dalam beberapa ribu tahun universe itu bakal mati atau hancur gitu. Di sini tugas Paradox itu cuma ngawasin kehancuran universe-nya Wade. Di sini ternyata Paradox yang gak sabaran itu pengen ngecepetin kehancuran universe-nya Wade pakai alat ciptaannya sendiri, namanya itu Time Leaper. Ternyata lagi alat itu udah dipasang di depan apartemennya Wade gitu. Ngedenger itu Wade itu jadi emosi, soalnya dia itu nggak pengen teman-temannya itu ya mati gitu. Paradox ngomong kalau teman-teman Wade itu nggak penting, soalnya dia itu bakal jadi penjaga Secret Timeline dan bakal jadi superhero lah, jadi pahlawan, nggak anti villain lagi kan. Wade yang ngedenger itu langsung nolak ajakan Paradox. Dia ngambil alat penjelajah universe-nya. Habis itu dia langsung balik ke universe-nya dan pergi ke kuburan Wolverine atau Logan ya. Dia pengen ngidupin Logan lagi. Ternyata Logan itu ya udah jadi tulang belulang dan ya nggak mungkin lah buat hidup lagi. Tiba-tiba pasukan TVA itu datang dan ini nih salah satu scan yang paling ikonik dan wajib ditonton lah. Makanya itu tonton dulu lah filmnya. Musiknya aja saya nonton di TikTok itu diulang-ulang terus sampai bosen lah ya. Habis ngalahin pasukan TVA, dia itu langsung ngejelajah universe lain buat nyari varian Logan yang lain.
Dia pengen ngebawa Logan itu buat datang ke universe-nya dan ngegantiin peran Logan yang udah wafat di universe dia. Di sini kita bisa ngelihat banyak varian Logan, tapi belum ada yang cocok sama dia. Sampai akhirnya dia itu datang ke sebuah bar. Di sana itu ada seorang Logan yang lagi mabuk. Ternyata di universe ini Logan itu dihina dan dianggap sebagai sampah gitu. Wade yang ngeliat itu ngerasa bingung, soalnya di universe dia Logan itu ya seorang pahlawan lah ya. Abis itu Wade itu langsung ngebawa Logan ke universe-nya, kayak sedikit bacotan lah. Abis itu Wade nunjukin Logan yang dia bawa ke depan Paradox. Wade ngomong kalau dia itu udah ngebawa pengganti Logan buat nyelamatin universe-nya. Ngedenger itu Paradox itu malah ketawa dan ngomong kalau Logan yang dia bawa itu adalah varian Logan terburuk yang pernah ada. Soalnya dia itu udah ngecewain semua orang yang ada di universe-nya. Paradox nambahin kalau dia itu udah ngejalanin pekerjaannya dengan nawarin Wade itu jadi penjaga script timeline. Dan juga dia itu bakal tetap ngancurin universe-nya Wade itu pakai alat ciptaannya. Ngedenger itu Wade itu langsung nyuruh Paradox buat ngasih tahu bosnya kalau dia itu nggak bakal ngebiarin universe-nya hancur gitu aja. Ngedenger itu Paradox sama anak buahnya itu malah kelihatan bingung dan pelongo-pelongo gitu. Ternyata Paradox itu mau pakai alat ciptaannya itu tanpa seizin dari bosnya. Wade yang baru sadar sama hal itu langsung ngancam kalau dia itu bakal ngaduin Paradox sama bosnya nanti. Paradox yang gak mau kehilangan kerjaannya itu langsung ngirim Wade sama Logan itu ke dalam The Void. Di The Void, Logan itu ngamuk dan langsung ngehajar Wade. Soalnya dia itu udah ngebawa Logan ke tempat yang gak jelas gitu. Awalnya Wade itu masih sabar dan ngejelasin kalau dia itu butuh Logan buat nyelamatin universe-nya. Tapi karena Logan ini kayak orang tua yang ngayal lah ya, sok tahu dan gimana lah, bikin emosi kadang kan. Akhirnya Wade juga ikut emosi dan ya udahlah. Di sini mereka gelut ya, Baywan di sana. Di sini fight-nya itu bener-bener keren lah dan wajib ditonton dan harusnya gore-nya itu masuk lah, tapi efek darahnya nggak ada sih, jadi agak kurang lah. Akhirnya di sini Logan itu berhasil menang. Waktu dia mau nyucup pala Wade, tiba-tiba Wade itu minta maaf dan ngomong kalau TVA itu punya alat canggih yang bisa ngubah masa lalu Logan yang kelam. Wade janji kalau Logan mau ngebantu dia juga bakal ngebantu Logan buat ngubah masa lalunya. Logan yang ngedenger itu jadi agak tenang gitu. Tiba-tiba muncul orang yang manggil mereka. Dia nyuruh Logan sama Wade itu buat akur. Dia juga ngasih tahu kalau ada kelompok bandit yang lagi OTW ke arah mereka. Waktu dia buka penutup wajahnya, ternyata dia ini Johnny Storm atau manusia api dari Fantastic Four ya. Fantastic Four. Di sini sih ada scan lucu yang wajib ditonton sih. Abis itu bandit itu ngepung mereka. Salah satu bandit itu ngomong kalau bosnya pasti senang kalau dia itu berhasil nangkep Johnny sama Logan. Abis itu Johnny itu langsung terbang dan nyoba nyerang, tapi ternyata ya bandit ini bisa ngendaliin lah api punya Johnny dan ngebuat Johnny itu jadi nggak guna di sini. Abis itu salah satu valian Cybertooth itu maju. Logan yang lihat itu juga jadi ikut maju dan bener-bener kayak pertarungan samurai lah, singkat padat dan selesai. Ternyata Logan itu berhasil menggal kepalanya Cybertooth dengan easy-nya gitu. Para bandit yang ngeliat itu langsung pakai magnet buat nangkep Logan sama Wade. Waktu lagi OTW ke markas para bandit, Logan tanya sebenarnya mereka itu ada di mana. Johnny ngejawab kalau mereka itu lagi ada di The Void atau tempat sampahnya semua universe lah ya. Johnny ngasih tahu kalau cepat atau lambat mereka ini pasti bakal mati dimakan sama monster. Namanya itu Aliot. Johnny nambahin kalau bos para bandit ini namanya itu Cassandra. Dia ini salah satu manusia super yang nentang kekejaman Cassandra. Di tempat ini itu cuman ada dua pilihan, mati atau jadi bawahannya si Cassandra ini. Ngedenger itu Logan itu ngajakin Wade buat nemuin Cassandra, terus tanya cara keluar dari The Void ini. Akhirnya mereka itu sampai di markas Cassandra yang ternyata itu markasnya itu bangkainya Ant-Man gitu yang udah jadi raksasa. Ternyata di markas ini juga banyak mutan yang jadi bawahannya Cassandra. Salah satunya itu Juggernaut. Akhirnya Cassandra itu keluar.
Wade yang lihat Cassandra itu ngomong kalau dia itu mirip sama Profesor X atau pemimpin X-Men ya. Cassandra ngomong kalau dia itu saudara kembarnya Profesor X. Cassandra ngelanjutin kalau dia ini udah bertahun-tahun nyoba nangkep Johnny, tapi baru kali ini dia itu berhasil nangkep si Johnny ini nih. Tiba-tiba Wade itu malah ngadu kalau Johnny itu selalu ngejelekin Cassandra di depan dia. Ngedenger itu Cassandra itu ya karena mungkin males langsung nyopot skin si Johnny ini, dan ini secara harfiah gitu ya, tonton aja lah. Habis itu Cassandra itu nyuruh Wade sama Logan itu buat tunduk sama dia, kalau enggak mereka ini bakal dikasih ke monster Elliot. Logan yang ngedenger itu langsung nolak ajakannya. Habis itu Logan langsung nyoba nyerang, tapi ternyata Cassandra itu bisa dengan izinnya ngalahin Logan gitu. Wade yang ngeliat itu langsung ngomong kalau dia ini nggak bakal ngelawan, soalnya dia itu cuman pengen pulang. Cassandra ngomong kalau sebenarnya dia itu bisa mulangin Wade, tapi dia itu males ngelakuinnya. Habis itu Cassandra itu ngeliat masa lalu Wade pakai kekuatannya. Tiba-tiba Logan itu berhasil nusuk Cassandra, tapi ternyata Cassandra bisa bebas dan ngalahin Logan gitu aja gitu. Habis itu dia nyuruh semua pasukannya buat masuk ke markas, soalnya Elliot itu lagi OTW ke sana. Untungnya waktu Elliot udah deket, Logan ini berhasil ngidupin jetpack dan berhasil kabur dari sana. Waktu udah mendarat, Logan itu langsung ngajakin Wade buat nyari pemberontak biar bisa keluar dari The Void ini. Waktu lagi di jalan, Logan itu tanya gimana cara Logan atau Wolverine di universe-nya Wade itu bisa wafat. Wade ngasih tahu kalau Logan di universe-nya itu wafat buat ngelindungin putri angkatnya, namanya itu Laura. Laura ini kloningannya Logan yang punya semua kekuatan Logan. Abis itu mereka ketemu sama Deadpool atau varian Deadpool, tapi dia ini anjing. Di situ mereka juga ketemu sama Nicepool yang punya 2 pistol emas yang keren lah. Nicepool ngomong kalau mereka ini beruntung ketemu sama dia. Soalnya kalau mereka ketemu sama varian Deadpool yang lain, mereka ini pasti udah dicincang sama mereka. Habis itu Logan tanya arah ke markasnya para pemberontak. Sesuai namanya, Nicepool yang baik itu nunjukin markas para pemberontak. Dia juga minjemin mobilnya supaya mereka itu bisa sampai lebih cepat ke markas para pemberontak. Di tengah jalan, Wade itu tanya apa yang bakal dilakuin Logan kalau TVA itu bisa ngubah masa lalunya Logan. Ngedengar pertanyaan ini, Logan itu jadi ngamuk, soalnya ternyata Wade itu juga nggak tahu apakah TVA itu benar-benar bisa ngubah masa lalu atau enggak. Akhirnya di sini mereka itu bayuan lagi, dan ya pertarungan kocak itu keulang lagi. Mereka ini gelut sampai kecapean dan berakhir dengan tidur bareng. Besoknya ada orang yang nemuin mereka dan ngebawa mereka itu ke rumahnya. Waktu udah bangun, Wade itu ngerasa bingung dan linglung gitu. Tiba-tiba muncul beberapa orang, namanya itu Elektra, Blade, sama Gambit. Mereka ini adalah orang yang disebutin sama Johnny sebelumnya. Tiba-tiba muncul satu orang lagi. Dia ini ternyata adalah Laura atau kloningan Wolverine dari universe-nya Wade. Habis itu Wade tanya gimana mereka bisa sampai ke dalam The Void. Ternyata mereka ini sama kayak Wade, diculik, diajak gabung, tapi waktu nolak mereka ini bakal langsung dibuang ke sini. Di sini akhirnya mereka ini sadar kalau alasan mereka itu dibuang itu supaya nggak bisa ngelindungin universe mereka waktu mau dihancurin. Habis itu Wade ngasih tahu kalau Cassandra itu bisa ngeluarin mereka dari sini. Wade ngajakin mereka itu buat ngalahin Cassandra, terus nyuruh dia buat ngeluarin mereka dari sana. Mereka yang ngedenger itu ngerasa pesimis, soalnya Cassandra itu terlalu OP lah, gak ngotak powernya. Satu-satunya cara buat ngalahin Cassandra itu cuman dengan makein helm Magneto atau Juggernaut. Masalahnya helm Magneto itu ya udah hancur di sini, sementara Juggernaut itu udah jadi bawahannya Cassandra. Wade yang ngedenger itu tetap meyakinin yang lain kalau mereka pasti bisa kalau mereka itu kerjasama. Karena udah muak, akhirnya mereka itu ya mau buat ngelawan Cassandra. Ditambah lagi cepet atau lambat mereka ini juga bakal mati dimakan sama Elliot.
Tiba-tiba Logan ngomong kalau dia ini nggak mau ikut, soalnya ya mereka ini pakai pasti bakal mati juga kan, jadi nggak ada bedanya gitu. Malamnya Logan itu ditemuin sama Laura. Mereka ini akhirnya ya cerita masalahnya satu sama lain. Di sini Logan cerita kalau gara-gara dia, semua manusia itu jadi tambah benci sama mutan. Dulu dia pernah mabuk sampai pingsan, dan waktu dia sadar, semua teman-temannya itu udah wafat semua. Terus kostum ini itu adalah satu-satunya kenangan dia sama teman-temannya. Abis itu Laura itu tetap ngeyakinin kalau Logan itu baik dan ngajak Logan itu buat ngelawan Cassandra bareng-bareng besok. Di tempat lain, bandit ini nelpon Paradox. Dia ini ngadu kalau Wade sama Logan itu berhasil kabur gara-gara si Cassandra itu nggak langsung ngehabisin mereka berdua. Malahan Cassandra itu malah kelihatan tertarik sama mereka. Oh iya, nama bandit ini Pyro atau Pyro, terserah lah ya. Mendengar kabar ini, Paradox itu langsung nyuruh Pyro buat ngebunuh mereka, termasuk Cassandra juga kalau bisa. Soalnya mesin time looper itu udah jadi. Besoknya, Wade, Blade, Elektra, sama Gambit, terus juga Laura itu langsung OTW ke markas Cassandra. Habis itu Blade langsung nembakin bazookannya buat open war. Waktu war mau dimulai, tiba-tiba Logan itu malah keluar dari bagasi mobil. Ternyata dia mutusin buat ngikutin war ini. Akhirnya ya war antara squad Wade sama squad Cassandra itu dimulai. Di sini tugas Gambit, Blade, Elektra sama Laura itu ngurus para kroco sama ngambil helmnya Juggernaut. Sementara Logan sama Wade itu disuruh buat ngalahin Cassandra. Di dalam, Cassandra itu bisa ngalahin dua orang ini dengan easy-nya gitu. Dia juga berhasil buat nahan Logan. Di luar ternyata Laura ini udah berhasil ngalahin si Juggernaut. Balik lagi ke dalam. Habis ditahan, Cassandra itu langsung ngeliat masa lalunya Logan dan nyoba buat ngejadiin Logan itu jadi anak buahnya, atau lebih tepat mungkin peliharaan ya. Di luar, Laura yang berhasil ngedapetin helm Juggernaut itu langsung ngasih helm itu ke dalam dengan susah payah ya. Wade yang udah berhasil ngedapetin helm itu langsung makein helm ke Cassandra dan ngebuat Cassandra itu udah jadi kayak manusia biasa aja di sini. Habis itu dia langsung nyuruh Cassandra itu buat ngeluarin dia sama Logan itu dari sana. Ngedenger itu Cassandra itu malah ketawa, soalnya kalau dia dipakein helm dia nggak bisa ngeluarin kekuatannya, tapi kalau helmnya dilepas ya dia bakal langsung ngehabisin mereka berdua ya. Waktu lagi bingung, tiba-tiba Pyro ini nembakin Cassandra. Ternyata Pyro ini udah bosan jadi anak buahnya Cassandra. Logan yang lihat itu langsung ninju si Pyro ini sampai pingsan. Ngelihat Cassandra yang udah sekarat, Logan ini nyuruh Wade buat ngelepas helmnya supaya si Cassandra itu bisa sembuh lagi. Awalnya Wade itu nolak, soalnya ya itu ide bodoh ya. Dia ngomong kalau Profesor X ada di sini, dia pasti bakal ngelakuin hal yang sama. Habis itu Logan langsung ngelepas helmnya si Cassandra. Habis dilepas helmnya, Cassandra ini langsung sembuh lagi. Habis itu dia yang agak keinget lah sama kakaknya, akhirnya mau buat ngirim Wade sama Logan itu balik lagi ke universe-nya. Habis itu dia ngomong kalau sebelumnya itu ada penyihir yang datang ke sini. Sebelum dihabisin, Cassandra itu ngambil cincin yang bisa ngebuka portal, sama kayak cincin yang dipakai sama Dr. Strange lah. Mungkin penyihirnya dari golongan Dr. Strange juga lah ya. Habis itu Cassandra langsung ngebuka portalnya. Waktu udah dibuka, ternyata Elliot itu lagi OTW ke sana juga. Wade sama Logan yang ngeliat itu langsung lompat ke dalam portalnya dan ya berhasil lah ya. Di luar, ternyata Blade sama yang lain itu juga berhasil ngeratain semua anak buahnya Cassandra. Balik lagi ke Wade sama Logan. Waktu udah sampai di universe-nya, mereka berdua ini langsung pergi ke tempatnya Paradox buat ngegagalin rencananya. Di tempat lain, Paradox yang sadar kalau Wade sama Logan itu berhasil kabur, itu langsung nemuin mereka berdua. Waktu lagi adu bacot, tiba-tiba muncul portal di depan mereka. Ternyata Cassandra itu juga datang ke sana. Habis itu dia langsung membaca pikiran Paradox. Cassandra yang tahu kalau Paradox itu nyiptain alat yang bisa ngehancurin sebuah universe, itu jadi pengen ngehancurin semua universe dan cuma nyisain The Void aja lah.
Habis itu Cassandra langsung melempar Wade sama Logan jauh dari sana. Habis itu juga Cassandra langsung nyeret Paradox masuk ke tempat alatnya itu berada, di kantor pusat TVA. Tiba-tiba pemimpin TVA atau B-15 itu dapat laporan kalau ada aktivitas time looper ilegal di bumi 1005. Balik lagi ke Wade sama Logan. Waktu udah sadar, tiba-tiba Dogpool sama Nicepool itu datang dan ngasih tahu kalau pasukan Deadpool itu disuruh Cassandra buat ngehalangin Wade sama Logan. Habis itu dari dalam portal itu muncul banyak varian Deadpool dan ya akhirnya war 2 versus squad itu pun terjadi. Soalnya Nicepool itu udah wafat duluan ya gara-gara kelakuan si Wade yang pengen ngedapetin pistol emasnya Nicepool ini nih. Dan ternyata ya Nicepool itu nggak punya healing factor ya. Oke. Di sini mereka ini berhasil ngebantai semua pasukan Deadpool, tapi ya semuanya itu sia-sia. Soalnya mau gimanain juga Deadpool itu punya healing factor, jadi luka separah apapun pasti bakal sembuh lagi. Waktu lagi bingung, tiba-tiba Peter itu muncul dan ternyata semua varian Deadpool itu punya Peter mereka masing-masing. Di sini mereka itu ngerasa senang soalnya bisa ngelihat Peter lagi setelah lama terkurung di The Void gitu. Wade sama Logan yang ngelihat itu langsung pergi dan masuk ke dalam lokasi Time Reaper itu disimpan. Di dalam ternyata Cassandra itu udah berhasil masuk ke ruangan Time Reaper disimpan. Dia mau nyerap kekuatan alat ini supaya bisa ngehancurin universe seenak jidatnya. Di luar, Logan itu tanya cara buat ngehentiin mesin ini. Paradox ngejelasin kalau alat ini itu dapat pasokan energi ini dari 2 tabung di bawahnya, yang isinya itu materi sama antimateri. Kalau bisa ngehubungin 2 pipa ini, hal ini bisa ngebuat korsleting dan ngebuat mesinnya itu jadi mati. Tapi resiko penghubungnya itu bakal langsung hancur sampai ke molekul terkecilnya lah, hancur tak bersisa. Mereka yang ngeliat kalau Cassandra itu udah mulai nyerap kekuatan mesin ini, mutusin buat langsung pergi ke ruang bawah tanahnya. Waktu udah sampai, Wade itu nyuruh Logan buat mundur dan ngebiarin dia yang ngelakuin hal ini. Logan yang ngedenger itu langsung nolak dan nyuruh Wade aja yang mundur. Soalnya Wade itu masih punya keluarga, sedangkan dia ini enggak ya. Waktu mau masuk, tiba-tiba Wade itu mukul Logan dan ya akhirnya dia yang masuk ke dalam sendirian. Di dalam, Wade itu langsung lobangin pipanya dan narik sesuatu dari sana. Di tempat Cassandra, dia ini udah mulai ngehancurin universe-nya. Balik lagi ke Wade. Di sini ternyata Logan itu berhasil ngedobrak pintunya dan langsung megang tangan Wade buat ngehubungin materi sama antimaterinya. Dan akhirnya ya rencana mereka ini berhasil. Mereka berhasil ngebuat konslet ke alat itu sampai meledak dan ngebuat Cassandra itu mati gara-gara ledakannya. Waktu semua udah selesai, sama kayak polisi di sini lah ya, di film-film pada umumnya lah. Pemimpin TVA itu baru datang dan mau nangkep Paradox gara-gara make alat ini tanpa izin. Tiba-tiba dari dalam ruangan, Wade sama Logan itu keluar dengan epicnya gitu ya. Ngeliat ada varian Deadpool, B-15 ini langsung nyuruh anak buahnya buat ngebalikin Deadpool ini ke dalam The Void. Untungnya tiba-tiba Peter ini datang dan ngasih tahu kalau Deadpool yang ini ya memang dari universe ini gitu. Habis itu B-15 nunjukin kalau universe ini itu udah mulai beregenerasi lah, dan mereka berdua ini berhasil nyelamatin universe ini. Habis itu Wade itu minta sama B-15 buat ngeluarin temen-temennya yang udah ngebantuin dia itu dari dalam The Void. Wade juga tanya apakah TVA ini bisa ngubah masa lalu Logan yang kelam gitu. B-15 ngejawab kalau gara-gara masa lalu Logan yang kelam lah, dia ini bisa sampai di sini dan nyelamatin universe ini. Jadi ya nggak ada yang perlu disesali dan diubah dari masa lalu Logan yang kelam. Habis itu ya semuanya kembali tenang dan normal. Wade yang sadar kalau Logan itu udah nggak punya siapa-siapa lagi, itu mutusin buat ngajakin dia ini tinggal bareng sama dia. Akhirnya Wade ini ngenalin Logan sama Laura itu ke teman-temannya. Di sini ternyata Wade itu juga ngeberaniin diri buat balikan lagi sama Vanessa, dan ternyata ya Vanessa ini mau dan dengan senang hati nerima ajakan Wade. Dan ya udah, filmnya habis di sini. Dan udah ya.
panjang bener ini filmnya, alur ceritanya juga, dan wajib nonton langsung lah filmnya. Kalau dari awal udah ada yang ngomong saya udah nonton filmnya, ya itu malah bagus lah ya, pasti lebih masuk lah komedinya. Dan ada satu pelajaran paling penting yang dapat dari film ini, yaitu ya masa lalu ya biarlah masa lalu, ya udah berlalu, nggak perlu dipikirin, nggak perlu disesalin, tinggal ngelanjutin hidup yang sekarang. Soalnya sekelam-kelamnya masa lalu kita, pasti ya selama kita bisa ngejalaninya dan nggak pernah menyerah, akan ada kebaikan yang terjadi. Jadi ya udahlah ya, males juga, ini juga udah mulai berisik, jadi ya bye.